di Nusantara demi Pancasila. Nah, Gus Nuril berani membubarkan FPI dan HTI ini. Nah, tetapi Habib Ba'alawi berubah berkamuflase. Nah, FPI dan HTI hilang, tetapi orangnya tetap itu saja memberi membentuk organisasi baru, yaitu kalau dulu Front Pembela Islam, sekarang persaudaraan Islam. Ini sebenarnya hanya berkamuflase saja, bubarkan saja itu semua. Kalau perlu dideportasi agar para muhibin jadi sadar dan mengerti bahwasanya mereka dibodohi. Nah, pembodohan massa selalu mereka gaungkan, yaitu belajar ke Habib yang bahlul, Habib yang bodoh sekalipun, ini lebih utama daripada belajar ke ulama dan kiai yang alim. Bahkan 70 ulama, 70 kiai ini justru dibandingkan satu Habib yang bahlul. Berarti sudah jelas bahwasanya para muhibin jelas dibodohkan agar tidak melawan, agar tidak bereaksi oleh aksi-aksi mereka. Itu Ki. Ya, jadi kalau kita meminjam istilah Gus Nuril, munculnya FPI Arab itu, maka saudaraku ya kita sepakat kita harus waspada terhadap kemunculan PKI Arab. Jadi ini menjadi bahaya laten. Jadi munculnya PKI Arab ini harus kita waspadai. Kenapa? Memang sih ya FPI sudah dibubarkan. Rumah namanya FPI itu sudah dihancurkan. Tetapi ingat, orang-orangnya itu masih ada. Maka kalau itu sebuah faham, yang namanya faham itu sulit untuk dihilangkan selama orangnya ada. Maka kalau saya mendengar penjelasan dari Ki Sabto Gendeng tadi rasional. Ternyata setelah mereka itu dibubarkan, pada rumah yang awal namanya FPI itu Front Pembela Islam, ternyata tidak waktu lama mereka membuat rumah baru, saudaraku. Membuat rumah baru namanya Front Persaudaraan Islam yang tadi dijelaskan oleh Ki Sabto Gendeng. Artinya apa? Artinya itu tetap mereka itu nggak hilang, mereka tetap ada, hanya pindah rumah. Maka bahaya laten dari kemunculan PKI Arab ini, kalau saya pinjam istilahnya Gus Nuril, harus terus kita waspadai karena bisa muncul sewaktu-waktu. Jadi bahaya laten itu kan artinya bahaya yang bisa muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu kita harus waspada. Saya sampaikan ulang, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Mbah Bejo di channel Bejo Dunia Akhirat itu mengatakan adalah bahwa sak bejo-bejane wong kang lali, luwe bejo wong kang eling lan waspada. Oleh karena itu, walaupun sekarang muncul kiai-kiai khos yang pemberani, bahkan berani mati seperti Gus Nuril, Gus Mustafa atau Gus Muhammad Nova, itu kita nggak boleh berpuas diri, akan terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan mengharap kepada kiai-kiai yang lainnya juga ikut bangkit seperti Gus Nuril, tercerahkan gitu loh. Jangan menjadi budak spiritual ya, jangan enak di rumah hanya mencari aman, begitu ya? Betul, saya sependapat ya. Supaya dengan adanya Gus Nuril ini sebenarnya mencambuk kita semua, mencambuk jiwa-jiwa atau pemuda generasi anak bangsa supaya tidak terlena, supaya tidak menjadi pengkhianat bangsa. Ya. Karena apa? Banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mendukung mereka. Maka dari sebab itu mari kita gaungkan suara kebenaran dan kita gaungkan kalau perlu mereka yang masih mengagung-agungkan nasab ini dideportasi. Ya, dideportasi. Kalau perlu mayatnya pun jangan dikubur di Nusantara ya. Nah, buang aja ke laut. Sedikit kejam ya. Tetapi orang-orang pribumi tidak akan kejam seperti itu. Jangan dimasukin hati ya. Orang-orang pribumi tidak kejam seperti itu. Karena apa? Orang-orang pribumi selalu welas asih. Tetapi jangan digauroi. Welas asih orang pribumi itu memang benar. Nyata, terbukti. Tetapi jangan dimanfaatkan oleh mereka. Husnudon orang pribumi sudah dimanfaatkan oleh mereka yang mengaku cucu Nabi. Dan mereka merusak citra Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku durat Rasulullah tapi nyolong apeme tanggane. Subhanallah. Meminta-minta
Saya jadi teringat kepada Sayyid Qori ya, Tengku Qori. Halo Habib Alawi Jahannam, I love you. Ya.